Ada satu insight yang bagus sekali yang pernah terjadi pada masa Hasan al-Basri. Hasan al-Basri itu bapak dan ibu, itu seorang ulama besar di kalangan tabi'in, hidup setelah era para sahabat. Hasan al-Basri itu pada satu waktu dia mencari salah satu muridnya yang tidak kunjung datang. Namanya Tsabit al-Bunani. Akhirnya Tsabit datang ke majelis ilmunya Hasan al-Basri dalam kondisi terlambat. Terjadilah dialog dan percakapan antara Hasan al-Basri dengan muridnya. Kenapa kamu terlambat? Lima ta'kharta. Kamu kenapa sih telat? Muridnya ngomong, iya saya telat. Tadi begini guruku, saya tadi telat karena saya melihat satu kejadian yang membuatku bertahan dan akhirnya saya telat ketika melangkah ke majelis ilmu ini. Maka gurunya langsung tertarik dan bertanya penasaran, yang kamu lihat apa? Kok sampai kamu terlambat? Iya, aku tadi perjalanan ke sini aku melihat ada satu burung di atas dahan, di atas sarangnya. Tapi ternyata burung itu patah sayapnya yang menjadikan dia setiap terbang gagal, setiap terbang gagal, setiap terbang gagal. Setiap terbang gagal lagi. Maka aku penasaran, kalau burung itu tidak bisa terbang, terus bagaimana konsep dia ketika mendapatkan rezeki? Maka aku bertahan, aku lihatin karena aku pengen lihat apa yang Allah berlakukan kepada burung yang patah sayapnya ketika tidak bisa terbang. Tidak mungkin kan burung itu mati kelaparan. Maka baru saja aku duduk, aku memperhatikan tiba-tiba ada burung yang membawa cacing dan cacing itu diberikan kepada burung yang patah sayapnya. Burung itu terbang. Nanti ada burung lain yang membawa cacing, memberikan cacingnya kepada burung yang patah sayapnya, lalu terbang. Disitulah aku mendapatkan hikmah. Kalau dalam bahasa keseharian kita hari ini, di situ saya mendapatkan pencerahan atau insightful ini. Apa hikmah yang kamu temukan pada peristiwa itu? Kata gurunya kepada Tsabit. Yang aku dapatkan hikmahnya itu adalah, oh ternyata burung yang sakit pun sudah dijamin rezekinya oleh Allah. Allah yang menghantarkan burung-burung yang membawa cacing kepada burung yang sakit. Sehingga akhirnya aku tenang. Kalaupun nanti aku sakit, nanti ada orang yang akan dikirim oleh Allah untuk merawatku. Itu hikmah, insight yang diambil oleh muridnya, Tsabit. Beda dengan gurunya. Gurunya berkata, loh, kenapa kamu itu tempatkan dirimu sebagai burung yang sakit? Kenapa kamu tidak tempatkan sebagai burung yang sehat? Kenapa kamu tidak tempatkan dirimu sebagai burung yang kuat, yang membawa cacing kepada burung yang sakit? Muslim itu harusnya sebagaimana burung yang membawa cacing. Jangan menjadi muslim, kalau bisa ya jangan jadi muslim yang dikasih cacing. Jangan menjadi muslim yang menjadi beban. Kalau memang itu takdirnya Allah, itu beda perkara. Tapi kalau bisa jadilah burung yang membawa cacing. Kenapa kamu rendahkan dirimu? Lalu menempatkan dirimu dalam posisi burung yang sakit dan tidak bisa terbang. Maka seketika muridnya berkata, hikmah yang diambil oleh guruku jauh lebih baik daripada hikmah yang aku ambil. Itulah yang menjadikan kita semakin terbuka sekali bahwasanya ternyata bekerja itu merupakan sebuah kemuliaan. Makanya para ulama lalu ditanya, bagaimana ada fulan, dia tiap hari ibadah, tiap hari dia taat. Ya, dia tiap hari ibadah, dia taat, tapi justru menjadi beban bagi orang lain yang mencukupi dirinya. Ada satu hamba lagi yang dia beribadah, mencukupkan yang wajib, menambahi yang sunnah-sunnah sedikit, tetapi dia bekerja, dia menebarkan manfaat, dan setiap orang di sekitarnya mendapatkan manfaat dari keberadaannya. Sebagaimana pohon kurma yang semua bagian dari pohon kurma itu memberi manfaat. Para ulama berkata, yang kedua jauh lebih mulia di sisi Allah dibandingkan yang pertama. Kenapa? Karena dia tidak menjadi beban, tidak menjadi tanggungan, tidak merepotkan orang, tidak menyusahkan orang. Tapi justru dia menjadi agen-agen dari keluarganya Allah di atas muka bumi ketika memberikan manfaat kepada banyak orang. Itu yang menjadikan kita paham, dan itulah yang menjadikan bapak dan ibu harus sadar. Kalau bapak dan ibu pergi ke kantor, jam 7 berangkat, jam 9 sampai di kantor, membuka iPad kita, membuka komputer kita, jangan dikira, wah saya lagi menjadi hamba dunia. Bukan. Wah saya lagi menjadi budak dunia. Bukan. Kalau kita sedang bekerja dan kita berangkat dari hati yang kita paham dengan ilmu,
Ketika kita mendapatkan petunjuk bahwasanya ini supaya saya tidak menjadi tanggungan orang lain, maka bekerjanya kita 9 to 5, 9 sampai ke angka 5 setiap harinya, itu adalah ibadah yang semuanya akan dihisap oleh Allah dan akan menjadi karunia yang memberatkan mizan kebaikan kita selama kita memahami way-nya dari mana kita itu bekerja. Dan ini penting sekali. Kenapa? Karena titik tolak ketika kita berpikir sesuatu membedakan hasil kita di sisi Allah. Ada orang yang keluar dari kantornya dalam kondisi dia menganggap untuk nyari profit sebesar-besarnya, mengambil margin sebanyak-banyaknya, tidak peduli halal dan haram, maka itu adalah pekerjaan yang tentunya pekerjaan itu duniawi yang dia akan dihisap. Tapi kalau ada orang bekerja, dia profesionalitas di dalam pekerjaannya, menyelesaikan setiap aktivitasnya dengan cara yang terbaik, karena dia menggapai karunia yang datang dari Allah yang maha sempurna, dia menggapainya dengan cara yang paling sempurna yang mampu dia lakukan, maka dia dinilai setiap menitnya itu adalah ibadah. Walaupun mungkin ketika di kantor kita tidak lagi di atas sajadah, tapi argo kita dalam pahala dinilai sebagaimana argonya orang yang sedang beribadah. Dan itu dimulai dari niat yang benar.